Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Taib jamain melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur hanyalah kepada Allah Rabbul Izzah yang masih dan telah memberikan kenikmatan dalam kehidupan ini tiada henti, yakni di atas keimanan, kenikmatan di dalam ketaatan, dan semoga semua nikmat ini mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa hingga kita semua bersama keluarga kita, anak-anak keturunan kita, para guru-guru kita dikumpulkan kelak di surganya Allah tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin. Dan kita memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, kami datangkanlah kepada kami kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia ini adalah yang pertama taufik. Yakni taufik apa? Pertolongan. Karena kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin seorang hamba bisa berada di dalam ketaatan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin Allah akan dijodohkan, akan mempertemukan dengan keluarga yang baik, pasangan yang solih soliha, anak-anak yang solih soliha. Juga kalau bukan karena pertolongan Allah, Allah mungkin tidak mempertemukan kita dengan hamba-hambanya yang berada di dalam kebaikan. Maka kita memohon agar kita diberi taufik. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah, di dalamnya juga ada hidayah. Hidayah di situ maknanya adalah al-ilmu wal ibadah, ilmu dan ibadah. Jadi ketika kita mohon kebaikan di dunia, berarti kita memohon tadi taufik, yang kedua adalah al-hidayah, ilmu dan ibadah atau amal solih. Karena amal solih atau ibadah itu butuh diminta, nggak bisa diusahakan. Ya, amal ibadah itu harus diminta, nggak bisanya sekedar diusahakan saja. Berapa banyak seorang hamba yang melakukan amal kebaikan, tapi di sisi Allah bukan amal kebaikan. Berapa banyak seorang hamba yang mengatakan ini adalah ibadah, tapi di sisi Allah tidak disebut ibadah. Faham ya? Maka hidayah itu penting. Sangat penting, melebihi daripada dunia beserta isinya. Ya. Jadi ketika kita meminta, ya Allah datangkanlah kepada kami kebaikan di dunia, berarti kita minta diberi kasih sabar. Berapa orang di antara kita yang tidak bersabar ketika dalam beribadah? Betul apa tidak? Sabar. Maunya buru-buru aja. Yang dikejar apa sih, mau buru-buru gitu. Ya. Bahkan para ulama mengatakan seseorang yang dia tergesa-gesa dengan cara berlari mendatangi masjid itu termasuk perbuatan bid'ah. Ya. Jadi udah komat nih, dia lari-lari itu. Ngejar sholat supaya bisa dapat satu rakaat bersama imam. Itu termasuk perbuatan bid'ah. Menyelisih sunnah Nabi SAW. Kenapa? Ya tenang aja mendatangi ibadah itu tenang. Gak usah gemurusan-gemurusu. Karena Nabi mengatakan innal ajla minasyaiton. Sesungguhnya tergesa-gesa itu dari syaitan. Boleh. Paham ini ya? Utamanya dalam menuntut ilmu harus sabar. Sabar seorang guru melihat muridnya sudah geliar-geliar itu sudah sabar. Baru mukaddimah sudah ini, ya Allah, ya itu sabar. Ustadznya harus sabar. Ya, kudu sabar. Lo mau gimana? Kalau nggak dikasih Allah sabar ya nggak. Harus ya toh? Terus lihat jenengan itu ndak mudeng-mudeng misalnya, ya gurunya lebih sabar lagi. Diulang-ulangi. Ya. Paling kita ini sudah libur setahun loh kita. Setelah setahun kita berjumpa ya kan. Ditanya materinya aja ya lupa Ustaz. Bukunya aja baru dibuka tadi. Catatannya mbuh di bawah mbora ya toh. Ya sabar. Maka sabar itu pemberian Allah paling besar di antara pemberian yang lainnya. Udah dibuka, ya nggak paham juga. Kemarin Ustaz menyampaikan apa ya? Kalau udah saya catat. Ya berarti kan belum sabar berarti. Siapa yang belum sabar? Yang punya buku. Itu kalau nulis, kalau nggak nulis, wassalam lagi.
Ya, jadi memang sabar. Yang ketiga al-istiqamah. Keistiqomahan ya. Istiqamah itu adalah hadiah terbesar dari Allah. Hadiah lebih besar dibandingkan sabar karena istiqomah di dalam sabar itu adalah pemberian yang lebih besar daripada sabar itu sendiri. Karena istiqomah itu adalah pemberian Allah, sabar sampai menjelang kematian, istiqomah di atas ketaatan, istiqomah di atas amal soli, istiqomah di atas ilmu, istiqomah di atas sabar hingga nanti berujung kalimat la ilaha illallah sebelum meninggal dunia itu adalah kebaikan. Jadi yang kita minta sama Allah sebelum diwafatkan itu kita sedang berada dalam amal solih yang diridhoi oleh Allah dan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, itu namanya istiqamah. Jadi kalau masih hidup kita berarti belum istiqomah, ya. Istiqomah itu kalau kita sudah mengembuskan napas terakhir yang kita ucapkan apa? Ustaz saya sudah istiqomah puasa Senin Kamis. Itu namanya bukan istiqomah. Ustaz saya sudah Daud sekian tahun istiqomah. Itu bukan istiqomah namanya. Ustadz, saya sudah sholat malam, istiqomah sholat malam, istiqomah sodaka. Itu bukan istiqomah, itu namanya mendawamkan, merutinkan. Paham ya? Itu merutinkan. Ustadz, saya udah istiqomah sholat duha sekian puluh tahun. Itu bukan istiqomah. Istiqomah bukan karena jumlah-jumlah rokaat yang Anda kerjakan, bukan jumlah bilangan harta yang Anda keluarkan, bukan jumlah hari yang Anda berpuasa. Bukan jumlah kitab yang kita pelajari. Istiqomah itu apabila semua amal ibadah itu mengantarkan kita kepada tauhid yang membara di dalam hati, mencintai sunnah Nabi, membara di dalam jiwanya, lalu dia wafat di atas tauhid dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya istiqomah. Karena istiqomah itu hadiah dari Allah. Gitu ya. Seperti saya nggak bisa mengatakan Anda istiqomah. Setiap ngaji orangnya itu aja yang ngantuk dan tidur. Misalnya. Itu namanya bukan istiqomah, itu namanya kebiasaan. Ya, namanya mendawamkan ya. Wonge mau pindah tempat ya delalanya matanya deloki kuwi wae wae. Ya. Ya, paham ya. Orangnya ya itu mau pindah tempat ya wonge kuwi sudah mau pindah kemana itu ya mungkin yang kerasa jadinya pindah yang ngisor ya toh. Ngisor kan ketok usate. Makanya di bawah udah kursi dimundurin, bawa pakai karpet. Nah, supaya yang ngantuk biasa di sini rak ketok, ya. Makanya tadi ketika saya masuk saya nggak mau deluki siji-siji. Wis pokoknya naik aja lah. Mbuh sapa yang ngisor nggak ngerti. Pokoknya kalau yang biasanya ngantuk nggak ada pasti di bawah orang. Itu kayaknya gitu kayaknya ya. Dah, enggak bukan suudon, itu kenyataan. Dan itu kan dapat itu kan boleh kan sudah katakan ngantuk tidur dalam kajian itu boleh daripada di rumah. Ya kan kan nggak mau ngeri pahala. Paham ya? Bahkan masih disebut-sebut di sisi Allah. Dan itu kan bukan perbuatan aib, bukan perbuatan tercela. Ngantuk tidur itu biasa. Nggak masalah kan sudah katakan, Bu, daripada ngantuk ini ngomah kan dari dulu gitu kan. Daripada ngantuk tidur di rumah, di sini aja Salahuddin Redho. Insya Allah. Bener. Nah, tidur semua tak tinggal pulang. Ya kan? Tinggal itu aja sudah. Ya, gitu. Lanjut. Nah, jadi itu bukan istiqomah ya. Ngantuk dan tidur dalam kajian bukan istiqomah, tapi ya, biasa. Memang iya, boleh. Berarti kan boleh kan? Boleh, senang aja. Dan orangnya bukan harus ibu juga toh. Nah, Bu, berarti kalau ibu tersinggung itu berarti hidayah. Kan saya udah katakan kalau ngaji nggak mau tersinggung itu namanya bukan nuntut ilmu. Nuntut ilmu itu merubah diri kita. Kalau kita ini ngaji nuntut ilmu kan nggak ada yang merubah pada diri kita. Itu namanya bukan hidayah itu. Hidayah itu menggugah jiwa. Oh iya benar ya. Bukan ustadz yang benar apa yang diucapkan itu benar. Bukan saya tanpa dalil saya mengucapkan ini. Karena ulama-ulama jalan dulu, ulama salaf terdahulu, ulama salaf terdahulu itu kalau dalam datang kajian tuh bermil-mil seperti Imam Bukhari, mendapatkan satu hadis, bermil-mil itu naik onta. Tekan kono yang diparani ternyata ngapusi, nggak diambil hadisnya. Bermil-mil datang sampai ke masjid, rodok ngantuk, dihitung itu pala, dihitung. Tetap dia dapat pahala dari rumahnya jalan ke sini. Walaupun dia dapat hanya satu penggal hadis, yang lainnya mungkin dia nggak paham. Dia mungkin dapat adab ustadznya, gitu ya. Paham nggak Bu maksud saya?
Paham? Coba sekarang saya mau tanya sama ibu. Kalau ibu ngantuk tidur, saya biarin. Saya biarin nggak saya in touch seperti ini. Kira-kira apa yang terjadi? Dan saya nggak melarang ibu mau ngantuk tidur. Ya nggak boleh kalau makan bakso di sini. Malah makan bakso sambil ngaji. Mau ibu tidur nggak masalah. Yang kedua ini supaya seger aja nih, ya, biar nggak monoton. Urusan saya di sini adalah ibadah karena Allah. Ibu ibadah karena Allah atau karena makhluk? Kalau ibadah karena Allah, harusnya itu menjadi nasihat. Tapi kalau ibu niatnya bukan karena Allah, pasti itu tersinggung dan loro hati. Ya benar. Coba diresapi baik-baik. Kalau ibu niatnya karena Allah, pasti ibu terima. Oh iya benar. Tapi kalau ibu bukan niatnya karena apa nih? 50% aja, 50 karena Allah, 50 karena makhluk. Gak akan nerima nasihat saya. Pasti nggak nerima. Gak percaya? Mau dibuktikan? Nah, kalau orang udah niatnya karena Allah, ya Allah aku di sini mau dikumbah. Betul nggak? Aku ki kotor, busuk mau dikumbah. Ya. Itu kalau orang niatnya karena, tapi kalau orang niatnya bukan karena Allah, yang penting aku datang ngaji, ono kumpulane. Kalau hanya itu toh ibu nggak akan naik kelas menuntut ilmu. Ibu nggak akan belajar akidah. Saya udah katakan dua materi saya yang satu udah hilang nih tinggal akidah ya. Nanti ganti ustadz yang lain. Ini siap-siap aja. Kalau seakan-akan nanti dioncein itu dalam ngaji. Kalau ibu mau ngajinya itu nggak tersinggung, jangan panggil Solahuddin. Ibu nanti levelnya di situ aja. Kan ibu mau naik kelas nggak? Menjadi orang bertakwa nggak? Ya harus tersinggung dong. Bahkan tadi malam saya halako dari ba'da maghrib tuh sampai jam 9. Halako dengan ustadz-ustadz itu. Kita bedah kitab Syafi'iyah. Sampai kita membahas itu ya santai aja kita. Ada yang ngantuk aja biarin kita bahas itu. Sampai hal yang sebegininya ya fikih Syafi'iyah ya rumit ya. Dalam loh Bu, bukannya saya hanya ngajar, kita belajar juga. Bedah kitab ulama, kita bedah. Sampai bingung nih piye ki maksudnya ulama ini kok sampai begini. Kita buka komus. Oh maksudnya begini ketemu cari lagi. Gitu orang nuntut ilmu. Wah aku pernah ini keliru bien. Oh iya keliru sudah terima. Ini yang benar. Oh begini ya. Ya iya itu namanya nuntut ilmu. Mencerdaskan, mendewasa. Contoh tadi malam kita bahas. Ini sebelum lanjut ya Bu. Bahas masalah batalnya wudhu ketika bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kita bahas fikih syafi'iyah soal. Itu kita bahas itu. Bahkan Ibu ada satu pembahasan di kitab itu yang bikin kami lucu. Ditulis oleh Syekh dalam kitab Fathul Akhyar itu. Jadi kalau nggak mau batal wudhunya antara laki dan perempuan ketika bersentuhan tatu suami istri, yang nggak mau batal salah satunya apa? Yakni nyentuh untune. Jadi nih pergi, nah sentuh. Misalnya salim ya mas. Nah itu nggak batal wudhunya. Nggak batal wudhunya coba. Itu dibahas. Oh ya Allah nyentuh untu boleh rak batal wudhunya di Syafi'iyah. Ya, gitu. Ternyata di mazhab Hambali kan enggak. Mau menyentuh, mau tidak. Mau menyentuh itu enggak membatalkan wudhu. Asal tidak syahwat. Maka ketika kita nih ke tanah suci, mau sedang tawaf bersentuh enggak akan membatalkan wudhu. Karena fikih Syafi'iyah pasti batal wudhu nih. Dan bukan tanpa alasan Bu, para ulama Syafi'iyah itu mengatakan batal. Diterangkan, kita bahas itu. Oh ya Allah ini toh jebule. Syafi'iyah ki dalam banget toh. Nah itu namanya ilmu. Dan enggak ada yang lor hati gitu loh. Nyentuntu malah guyu itu. Untuk iki itu namanya ilmu. Tapi Arab gundul kabeh ya, Bu. Maca siji-siji dibuka sih ngene. Mikir sih berhenti sih ojo buru-buru tak. Sih. Kita cerna dulu nih. Ah itu namanya tuh ilmu. Paham Ibu ya? Berarti Salahuddin butuh ilmu enggak? Bukan hanya ibu, saya lebih butuh ilmu. Paham Bu sampai di sini? Jadi tapi kalau niatnya karena Allah yang badannya capek itu hilang Bu. Wallah saya tuh udah ngantuk seharian pergi. Ya Allah, capek ini. Tapi masih ada halakoh lagi sama Ustaz-Ustaz. Ya sudah lah yuk. Kita bilang, hilang capeknya Bu. Coba. Capeknya hilang coba. Tapi ngeleh tadi nih itu. Ya santai aja buka bedah kitab kan mumet itu Bu. Sambil makan kacang rebus. Saya moco, saya nggak moco makan kacang rebus. Saya moco berhenti, kita moco. Gitu loh Bu. Faham maksud saya? Nah, itu namanya nuntut ilmu. Lanjut enggak ini? Jadi frekuensi ibu harus saya terus ulang-ulangi, saya terus akan tekankan, ngaji bukan lagi seperti zaman ibu dulu. Ngaji siap-siap dioncei. Paham ya? Siap-siap diluruskan perbuatannya. Oh coba peran nek ngaji.
Paham ini? Kalau ngaji, oh ya ini kebutuhan saya. Kalau ibu mau lucu-lucu, panggil pelawak. Ya gitu ya. Baik. Kita lanjut. Kita sudah membahas tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma'i wa sifat. Betul? Kita sudah bahas itu. Dan kita sudah membahas ada 3 poin kemarin. Poin pertama, sesungguhnya Allah Ta'ala yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita dan tidak membiarkan hidup kita begitu saja. Namun Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Betul apa tidak? Faman ata'ahu dakhalal jannah, maka barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Rasulullah, dia akan masuk syurga. Waman asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah, dia akan masuk ke dalam neraka. Dan dalilnya kemarin telah dibahas dalam surah apa? Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Betul? Kita udah bahas itu terakhir ya. Betul, Mbak? Benar ya, Mbak Andi ya? Betul ya? Allah Ta'ala berfirman, kata Syekh dalam kitabnya As-Salasatul Usul atau Salasatul Usul. Kemudian syarahnya ada 3 di sini saya bawa. Syarahnya dari Syekh. Pertama dari Syekh Al-Alamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Yang kedua Syekh Shalih Al-Utsaimin. Yang ketiga adalah Syekh Haitham. Allah Ta'ala berfirman, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian, wahai manusia, rasulan, seorang rasul. Syahidan alaikum, yang akan menjadi saksi atas kalian kelak di yaumul akhir. Udah saya ceritakan kemarin, Bu, betapa beban Nabi Muhammad SAW itu lebih berat. Karena Nabi akan menjadi saksi besok di yaumul akhir atas umatnya. Sebagaimanapun semoga saya ditolong oleh Allah, saya pun kelak akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang saya sampaikan. Jadi kalau saya sampaikan ini ada niat selain Allah, itu akan menjadi bumerang buat saya. Ketika saya ini menyimpan kebenaran, ya, nggak berani menyampaikan kebenaran, nggak berani menyampaikan kebatilan, menjelaskan kebatilan, itu pun besok akan ditanya sama Allah. Maka saya akan katakan yang pahit, katakan saya pahit. Kalau manis, saya katakan manis. Apalagi ini akidah. Paham ya? Nggak bisa saya sembunyikan. Benar saya katakan benar, salah saya katakan salah. Ya kan gitu kan? Nggak bisa lah Ustaz. Nggak bisa. Kalau urusan fikih, oke. Saya udah katakan dari awal-awal kita ngaji fikih. Kalau fikih kita toleransi, oke. Saling-saling menghormati. Tapi urusan akidah, adab, nggak ada. Aturannya sudah SOP-nya ya begini ya begini. A ya A, B ya B, benar ya benar, salah ya salah. Nggak bisa di antara keduanya. Nggak bisa syubhat dalam masalah itu. Paham ya Bu? Karena syubhat itu maknanya apa syubhat? Tak jelas, abu-abu, ya, nggak ngerti nih yang mana yang benar mana yang salah. Ini nggak bisa Bu. Kalau ini kita harus sampaikan. Maka Nabi SAW itu paling berat karena kelak Nabi SAW akan menjadi saksi kepada di hadapan Allah atas diri kita. Kama arsalna, sebagaimana kami telah mengutus ila Fir'auna, kepada Fir'aun, rasulan, seorang rasul. Siapa rasul yang diutus buat Nabi, buat Fir'aun? Nah, Ibu ketika Ibu ingat Fir'aun, berarti teringatmu Musa. Dan tidak hanya Musa, juga Harun. Ibu nggak bisa menghilangkan itu. Musa dan Harun itu satu paket. Jadi kalau Nabi Rasul menyebutkan ila Fir'auna rasulan, kami utus itu kepada Fir'aun Rasul. Rasul yang dimaksud adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Ibu paham? Fa'asa Fir'aun ar-rasula fa'akhadna wa akhdau wabila. Lalu kemudian Fir'aun bermaksiat, membangkang kepada Rasul utusan kami, yakni Musa dan Harun. Fa'akhadna wa akhdau wabila. Lalu kami timpakan atau kami berikan kepada Musa, maaf kepada Fir'aun, azab yang mengerikan. Azab atau hukuman yang sangat membinasakan. Ini kita udah bahas. Kemudian kita akan masuk di bagian yang kedua. Bagian kedua udah belum? Sesungguhnya barang siapa yang taat kepada Rasul, belum ya? Sesungguhnya barang siapa yang belum. Yang kedua ini udah belum. Sesungguhnya Allah tidak akan ridha bagi siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sudah belum? Belum ya? Nah, kita akan bahas ini. Baik. Jadi di pembahasan ini 3 perkara yang harus kita wajib. Yang pertama kita udah selesai kemarin. Jadi poin pertama kita sudah selesai. Kita masuk di perkara yang kedua.
Kan 3 perkara udah saya buatkan kotak-kotaknya yang kemarin kan. Nah, kita di perkara yang kedua ini. Jadi perkara kedua yang harus diketahui dan diamalkan seorang mukmin. Kan kemarin begini. Perkara yang wajib dipelajari kan? Dipelajari dan diamalkan. Nah, kita udah masuk perkara yang kedua. Perkara yang kedua kata Syekh, anna man ata'ar rasula wa wahdallahu afwan, anna Allah la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah ridha jikalau Allah dipersekutukan dengan sesuatu di dalam ibadahnya. Jadi, yang kedua, Allah tidak akan pernah ridha jikalau dipersekutukan. Ibu tahu nggak dipersekutukan maknanya? Diselingkuhin. Iya. Iya kan diselingkuhin. Ya kan dipersekutukan sama diselingkuhin nggak? Nah ini Bu, saya kasih tahu rahasia. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Selingkuh yang paling besar dosanya, selingkuhnya seorang hamba kepada Allah dengan makhluk yang lain. Allah diduakan. Itu namanya seling. Dipersekutukan atau diselingkuhin, diduakan. Selingkuh. Tak tulis selingkuh itu nanti. Dengan sesembahan yang lain. Nih, saya kasih tulisan ilah. Sesembahan. Sesembahan. Allah tidak akan redho jikalau dipersekutukan atau diselingkuhin dengan ilah atau sesembahan dalam ibadah seorang, di dalam ibadahnya, dalam ibadahnya. Bisa dibaca ya. Jadi perkara yang wajib dipelajari dan diamalkan, yang kedua adalah Allah tidak akan redho tuh jikalau dipersekutukan atau diselingkuhi dengan ilah atau sesembahan dalam ibadahnya kepada Allah. Jadi dia beribadah kepada Allah. Kata kuncinya di sini. Dia beribadah kepada Allah nih. Tapi dia beribadah kepada, Ibu paham? Ini namanya diduakan atau diselingkuhi. Itu bahasa mudanya. Paham Ibu? Paham ya? Dan ini namanya perbuatan apa? Syirik. Kalau yang pertama, kita sudah bahas Allah yang menciptakan, Allah yang kasih rizki, Allah tidak membiarkan hidup kita begitu saja. Lalu Allah Ta'ala mengutus kepada kita seorang Rasul. Barang siapa yang taat kepada Rasul, kita akan masuk surga. Barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul, pasti masuk neraka. Kan begitu Bu. Dalilnya jelas surah Al-Muzammil. Terus yang kedua, Syekh mengingatkan, sesungguhnya Allah tidak akan pernah redho tuh. Jikalau dipersekutukan, jikalau Allah diselingkuhi, diduakan, dengan sesembahan selain Allah di dalam ibadahnya. Ibadah kita kepada Allah, Allah itu nggak boleh. Jadi sering saya katakan, ibu misalkan, ibu sholat, ngaji, gitu ya, sodako, puasa, bahkan ke tanah suci. Tetapi kalau mau punya gawe, tahu punya gawe? Tanya sama orang pinter, tanya paranormal, tanya wetone kapan. Ini harus saya sampaikan loh. Ini syirik nggak ini? Ya ibu, coba ibu kan berarti dua kan, berarti kan ibu menganggap hari-hari Allah, maaf bukan ibu ya, berarti seseorang itu, seorang hamba itu menganggap hari Allah ini nggak baik dong. Mau lahir, maaf, mau nikah, nentukan hari baik. Betul? Mau masuk rumah, nentukan hari baik. Mau lahiran, nentukan hari baik. Betul kan? Sampai ada yang dibela-belain sesar untuk menentukan hari ini. Nanti mau akikoh, nentukan hari baik lagi. Padahal sudah jelaskan 7 hari ke-7.
Sampai kelipatannya hari 14/21 sunahnya sahabat. Syafi'iyah setahun bolehlah. Dan kapanpun, bahkan ulama yang lain, kapanpun Anda mau akikoh, selama masih hidup, silahkan. Ini pendapat yang terakhir. Kalau saya memilihnya sunnah sahabat, sul afdal sunnah dan sunnah sahabat. 7/21. Itu kalau saya. Ya. Kalau yang nggak mampu ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau akikoh ya silahkan. Karena khilafiyah di antara ulama. Paham Ibu? Nah ini enggak. Takon Bapak isi. Harus yang ngapi kapan? Astagfirullahalazim. Kalau mau tahu hari terbaik yang pernah ada dalam sepekan itu Yaumul Jum'ah. Sudah selesai. Kenapa harus tanya kudu pahing, pon, legi, wegi, legit, opo-opo. Saya nggak hafal soalnya. Kliwon. Kenapa sih? Ini sadar nggak sih? Itu berarti dia menduakan Allah di dalam keyakinan. Maaf ya Bu, perlu saya ucapkan. Bagi ibu yang dulu menikah dengan cara seperti itu. Atau anaknya dulu nikah dengan demikian. Karena ibu tidak tahu istighfar tobat diampuni oleh Allah. Selesai Bu. Alhamdulillah. Semoga orang tua kita yang demikian dahulu diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Karena nggak tahu. Amin Allahumma. Amin. Di dalam Islam gampang kok Bu. Yang penting aku salah. Taubat diampuni. Tapi yang jadi masalah ketika diluruskan. Dibenar. Nggak merasa salah. Terserah aku toh. Awakku dewe yo. Ya toh? Betul nggak? Kadang-kadang gitu. Jadi kalau mau hari baik sebenarnya dalam sepekan hari apa? Jum, hari Jumat di 4 bulan haram. Pilih itu Muharram. Pilih kan? Apalagi Muharram, Rojab, Rojab Sya'ban, Muharram. Terus Rojab masuk enggak? Rojab pas Sya'ban. Kan 4 bulan haram. Lupa toh? Yang berhurutan itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini terpencal dewi apa? Ra? Rajab. Bentar lagi masuk Rajab loh ini. Nah, nikah di bulan-bulan haram. Apalagi bulan Muharram, Bu. Ini bilang orang tuh bulan suro. Ya toh? Itu malah bagus nikah di hari Jumat sih San. Udah ngapain datang ke orang pintar? Ibu paham maksud saya? Berarti kan dia beribadah kepada Allah, meyakini Allah, meminta kepada Allah, tapi minta kepada makhluk nggak kayak gitu? Mau ada hajatan, manggil Mbak Riri. Sudah sampaikan toh. Saya nggak mau nyebut Rara, Mbakku Mbak Rara namanya. Nggak mau aku. Tak sebut Riri wis. Manggil Mbak Riri, itu remote langit, pawang hujan. Ya Allah ya Karim. Itu namanya mempersekutukan Allah. Itu namanya menyelingkuhin Allah, itu menduakan Allah itu enggak boleh. Ibu paham, Bu? Kalau dulu iya tinggal istighfar tobat diampuni kok dosa-dosa. Gampang gampang tuh, Bu. Tapi ngaku tapi kalau ibu masih nyaman, benci sama orang, suudon sama orang, nanti lama-lama membusuk hatinya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Apalagi dengan Allah kurang yakin. Masa sih aku nanti kalau berada di atas kebaikan, Allah akan cukupkan kebutuhan saya. Loh, itu Ki? Kok bisa ya dalam hatinya begitu? Kan jelas dalilnya, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, kan begitu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Enggak yakin dengan janji Allah. Kalau berada dalam ketaatan dicukupkan, bukan dikayakan ya. Gak ada kaitannya. Dulu sering saya sampaikan masalah rizki. Gak ada kaitannya antara ketaatan dengan tambahan rizki. Gak ada. Kalau berkaitan tambahan rizki, keluar, jemput rizki pasti dikasih. Paham Bu ya? Tapi sebagai seorang mukmin yang bertakwa, bekerja semaksimal mungkin, tapi hatinya berpasrah kepada Allah. Itu mobil siapa itu? Itu mobil atau sih? Bukan mobil ibu-ibu? Bukan ya? Saya izinkan. Gak apa-apa. Mungkin ada yang mencoba buka itu. STNK BPKB jangan lupa ya. Udah. Paham ini jamaah? Tekan Dimo. STNK BPKB.
Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau berkaitan dengan taat dan rizki itu tidak ada kaitannya kecuali tambahan barokah. Itu aja berulang kali saya sampaikan. Jadi ibu ketika tambah iman, tambah ilmu, hatinya itu akan lebih tenang, dicukupkan dunianya. Dan tidak mungkin tambah benci sama orang kalau udah ngaji. Kalau ibu tambah ngaji, tambah benci sama orang, itu ada yang salah itu. Paham ya Bu? Harusnya udah di titik ini sudah mulai nih dari 100% kebenciannya, oh ya udah tinggal 40% atau tinggal 30%. Yang ini berat banget sudah 30%, ya sudah pelan-pelan. Tapi terlalu sakit Ustadz. Nah ya sudah. Susah dilupakan ya Ustadz. Ya. Ya wajar kan tambahan ilmu dan iman itu mempengaruhi kondisi jiwa. Coba nggak percaya, Ibu buka itu surah Ar-Ra'd ayat 28. Coba dibuka, coba dibuka. Allah sendiri kok yang menjanjikan. Kalau iman kita diterima, ibadah kita ini jelas, maka yang lahir dari Allah itu ketenangan, ketentraman. Udah ketemu belum? Yang ayat terakhirnya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Sudah ketemu? Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, berarti orang yang dia bertauhid. Wa tatmainnu qulubuhum, dan yang tenang jiwa-jiwa mereka. Itu tenang di situ apa Bu maknanya, Bu? Tidak pernah ragu dengan janji Allah. Tidak pernah ragu dengan rizkinya. Tidak pernah bersuudzon dengan takdir yang akan datang. Tidak ada kebencian dengan orang lain. Itu namanya hatinya tenang. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tuh tenang dengan apa? Bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Saya udah sering sampaikan, zikir kepada Allah bukan hanya tasbih, tahmid, takbir, tahlil saja. Menjalankan sunnah Nabi, itu zikrullah. Menuntut ilmu, membahas kalau Allah, kalau Nabi. Tauhid kita bahas, akidah kita bahas, adab kita bahas. Itu zikrullah. Harusnya hati jadi tenang. Jadi kalau habis ngaji kok hatinya nggak makin tenang, makin galau, makin banyak bencinya sama orang. Lalu bener ngaji nggak itu sebenarnya? Lalu sebenarnya itu zikir nggak sama Allah? Berarti kan hanya perform doang yang datang, jasad doang hatinya enggak. Lalu Allah takkid lagi, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, ketahuilah dengan engkau berzikir kepada Allah, nuntut ilmu, tambah iman, jalankan sunnah Nabi, terus melakukan kebaikan, banyak istighfarnya, akan menjadikan hati Paham nggak Bu? Bu, paham nggih? Lalu Syekh melanjutkan, nih, sesungguhnya Allah tidak akan pernah ridho apabila Allah dipersekutukan dengan sesuatu di dalam ibadah. Sekalipun yang dipersekutukan adalah malakun mukarrabun. Sekalipun yang dia persekutukan itu kepada malaikat yang sangat dekat dengan Allah. Jadi tambahannya, sekalipun ilah itu adalah siapa? Allah tidak akan ridho jikalau dipersekutukan kan dengan ilah yang disembah dalam ibadah kepada Allah. Siapa ilah di sini? Malaikat. Dikatakan syekh di situ. Malaikat yang sangat dekat dengan Allah. Siapa yang malaikat sangat dekat dengan Allah? Ji, Jibril. Itu yang paling dekat. Sekalipun Jibril. Kemudian, walan nabiun mursalun. Sekalipun itu nabi utusan Allah. Para nabi atau para rasul. Dalam hal ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini Nabi Muhammad. Sekalipun ilah itu yang didekati adalah Jibril kek, mau itu Nabi Muhammad kek, tetap nggak boleh. Allah tidak akan redho. Wong semua ini adalah makhluk nggak ini? Malaikat, malaikat Allah dan para nabi rasul makhluk buatan. Ya kok bisa ada orang yang datang kepada malaikat misalkan, minta sama Jibril misalkan,
minta sama Kanjeng Nabi misalkan. Ada nggak orang yang mintanya sama Kanjeng Nabi? Ada nggak? Boleh nggak? Boleh? Ya nggak boleh, itu makhluk kok dimintain gimana sih? Nggak, saya mau tabarukan ya Ustadz. Tabarukan itu ketika Kanjeng Nabi itu masih hidup. Ada Bu, kita mengharap berkah dari Rasulullah. Walaupun Rasul sudah meninggal dunia. Ada. Hanya satu dalil dan dua dalil. Itu pun dengan tidak menjadikan bersikap kita berlebih-lebihan terhadap kita kepada Nabi. Faham? Faham Ibu? Misalnya contoh, ada seorang dai. Barulah kita di Sembo sebelum berangkat tadi pagi. Buka kajian sebentar. Dai ini terkenal. Sampai dijadikan bahan lulucon gitu. Saya kalau ke mall, kepengen sesuatu, saya solawat. Saya udah pernah ceritakan, saya solawat, saya ambil gak usah bayar, pergi aja. Solawat, ambil, pergi nggak usah bayar. Solawat, ambil, pergi nggak usah bayar. Sampai dicontohkan, dia bener. Mas ini nyontoin nih sampai dijadikan meme nih Bu di video shoot ini. Ya, dia ngambil Allah sambil solawat. Solawatnya saya nggak masalah ya. Allahumma sholli sholatan. Ambil sepatu, masukin, nggak usah bayar, pergi. Betul, kecekel. Ini berarti kan bohong ini seorang ustadz ini. Saya ke mall ngambil sesuatu, kur suka sesuatu, cukup salawat, saya ambil nggak bayar, pergi. Kan bohong ini. Kamu nggak bayar, saya yang bayar asistenmu. Betul apa tidak? Kamu nggak bayar, yang bayar bojomu. Kok dijadikan ban lucon selawat Nabi? Kan nggak bener ini. Paham nggak Bu? Ini orang yang keliru. Apalagi dia sampaikan di tausiahnya itu. Saya pernah secara nyata hadir di hadapan saya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lu? Kamu masih hidup, kamu sadar bahkan itu Rasulullah saya bonceng naik motor. Siapa lu? Ini kalau ada orangnya saya berani ngomong. Gak usah saya sebut. Nek ono wonge lho, ning kene tak berani ngomong. Ente ngajinya yang bener, Mas. Para ulama aja nggak pernah menjelaskan apa yang kau sampaikan. Kok bisa? Bahkan para waliullah itu kalau dimimpikan Allah berjumpa Rasul dalam mimpinya, itu nggak akan mungkin nyebut-nyebut ke orang lain kok. Nggak mungkin, saya tadi malam mimpi Rasul. Apalagi dia ngomong, saya mimpi Rasul. Rasulullah sambil ngudut. Merek ngudutnya 2, 3, 4 jisamsu. Ngawur meneh. Sejak kapan Kanjeng Nabi itu ngudut? Itu kan aneh lagi. Ini namanya kan dia ini berlebih-lebihan Bu dalam memahami mencintai Rasul SAW. Yang keliru ini penyimpangan ini kayak gitu. Saya berani katakan penyimpangan. Ya kalau para waliullah, para kiai, para masyai kalau ketemu sama Rasul dalam mimpi, itu gak kemudian sikapnya begitu. Malah mereka tuh semakin takut. Ibu paham maksud saya? Semakin mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin banyak selawat. Ya kalau tabarukan kepada Nabi, hanya menggunakan satu hadis ini sudah melebihi dari yang lainnya. Bukankah Nabi mengatakan dalam hadis sahih, "Man shalla alayya, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali." Ibu tahu nggak, Bu? Jangankan 10 kali, satu kali selawat Allah kepada seorang hamba di antara kita. Satu kali kita nih selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janjinya Allah dan nabinya apa? Allah berselawat kepada kita 10 kali. Jangankan sampai 10 kali itu Allah selawat kepada seorang hamba. Satu kali aja itu Allah berselawat kepada seorang hamba. Itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ibu paham nggak maksud saya? Berarti Allah mencurahkan rahmat barokah menjauhkan diri dia dari balak dan musibah. Hanya satu selawat dari Allah kepada seorang hamba. Ini 10 kali. Coba kalau orang tuh tiap hari berselawat dalam zikirnya. Sebagaimana sahabat yang saya udah pernah ceritakan sama ibu-ibu yang ibu-ibu lupa itu loh Bu. Bukankah Nabi mengatakan dalam hadisnya, ada seorang sahabat datang kepadaku, ya Rasulullah, bolehkah aku menjadikan sepertiga zikirku adalah selawat kepadamu? Tambah lagi. Kalau aku jadikan separuh zikirku selawat kepadamu, tambah lagi. Aku jadikan 2/3, tambah lagi. Ya sudah Rasul, aku jadikan zikirku setiap saatnya adalah berzikir, yakni berselawat kepadamu. Lalu apa kata Nabi SAW? Semoga engkau akan membersamai orang yang kau cintai dan kau sebut. Itu
Sahabat zikirnya tiap hari Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Itu sahabat. Bahkan ketika lapar dia sholawat, laparnya hilang. Kalau kita kan belum sampai di situ, Bu. Ketika lapar, sholawat tambah ngeleh. Karena kita kurang yakin. Kalau sahabat itu kan beda kualitasnya. Paham Ibu ya? Bu, paham gak sih? Masih di sini semuanya? Ini namanya tabarukan sama kanjeng Nabi yang benar. Dengan tidak berlebih-lebihan. Ya Rasulullah, sampaikan kepada Gusti Allah dengan keagunganmu, dengan ketakwaanmu, supaya berkah ini sampaikan. Loh kok kita harus pakai sampai? Kok kita wadul sama kanjeng Nabi dulu baru minta sama Allah? Lo mau berapa ayat Quran dan hadis Nabi yang kita hilangkan gara-gara sikap berlebihan seperti ini? Ibu paham nggak maksud saya? Ibu paham nggak maksud saya? Tapi ada nggak orang yang kayak begini? Semoga diberi hidayah dan dibukakan pintu maaf. Amin Allahumma amin. Dengan tidak boleh merendahkan, menghina dan ngejudge. Itu nggak boleh ya. Tapi kalau saya katakan salah, saya katakan salah. Ini kepengetahuan yang saya ketahui dari kecil belajar sampai sekarang. Ibu paham nggak? Wong ibu di kajian saya yang lain saya cerita, wong Nabi aja ketika memberikan syafaatul kubro kepada seorang hamba, ketika selesai yaumul hisab, yaumul mizan, itu ada di kitab Riyadus Shalihin. Sampai itu jelaskan dalam kitab Riyadus Shalihin satu hadis itu. Ini Rasulullah sudah mengatakan ketika yaumul hisab selesai, Bu, yaumul hisab, yaumul mizan dihitung amal kebaikan dan selesai semua, hamba umat-umat Nabi SAW itu menuju telaga Kautsar. Lah, saya sudah sampaikan belum di sini? Berdiri itu Nabi itu di tengah-tengah. Ya, anggap saja yang ini sebelah kanan Nabi ini menuju telaga Kausarnya Rasul, yang sebelah kiri ini yang tidak diizinkan oleh Allah. Lalu sebagian itu masuk ke sebelah kanan, Rasulullah pun tidak memanggil apapun, mengucapkan apapun. Tapi ketika ada sebagian umat Nabi, itu malah ke kiri jalannya. Apa kata Rasulullah? Ya Rob, ummati, ummati. Ya Rob, ini umatku. Apa kata Allah dari atas arsy-Nya? Ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah sepeninggalanmu. Mereka telah melakukan bid'ah di dalam agama mereka. Itu Rasulullah mengatakan, Ya Rabbi, ummati, ummati. Ibu paham nggak maksud saya? Berarti kalau Rasul tidak diizinkan oleh Allah, itu tidak bisa memberikan syafaat. Syafaat. Datang orang hari ini. Wah, Rasulullah datang. Nyata di hadapanku. Boncengan naik motor sama aku. Pertanyaan saya, lu siapa? Kalau masih demen duit, barang mewah, kamu belum bisa dikatakan waliullah. Waliullah itu udah nggak itu urusannya. Urusan dia bagaimana selalu berkholwat kepada Allah. Berdua-dua saja kepada Allah. Selalu hatinya adalah merindu surga. Siap. Suatu saat dipanggil sama Allah. Kalau masih hatinya nanti aja lah. Utangku saya akeh. Nah, ini rumah saya belum gede, belum punya apartemen, belum punya helipad gitu. Belum punya Alphard. Ibu paham maksud saya? Ya ini kan belum berarti Ibu. Ibu paham nggak maksud saya? Kalau waliullah tuh udah urusannya bukan urusan lagi dunia. Yang dia lakukan para waliullah kekasih Allah itu apa, Bu? Bercocok tanam di dunia ini. Dia manen nanti nengkon. Sudah dia rawat amalnya. Dia bercocok tanam lagi dia rawat. Enggak, dia enggak pernah ngusik itu tanaman orang tetangganya. Misalnya kebunnya sendiri nih, kebun dia sepetak ini. Yang dia tanam di sini aja. Dia rawat, dia sirami. Paham Bu ya? Dia jaga, dijauhkan dari hama. Kan begitu Bu petani. Ada tanah lain di sebelah, enggak usik Bu. Terongnya gede ora. Wajahnya bagus ya enggak, dia fokus tanamannya sendiri. Itu waliullah. Hasilnya dia nggak pernah pikirkan. Saya hanya berharap semoga nanti yang saya tanam ini berbuah dan bermanfaat buat saya, keluarga saya, bahkan mungkin tetangga saya. Itu waliullah. Nggak serik delok tetangga ini. Ibu paham maksud saya? Bu, Bu masih di sini. Ini kok malah datangi kuburan Nabi, jaluk-jaluk sama kanjeng Nabi. Padahal berada di rumah Allah. Kok jaluknya sama kanjeng Nabi? Oh aku ndak jaluk itu wasilah. Hmm? Nah berarti buat apa Allah berada di sana?
di atas arsy. Dia menyaksikan semuanya. Kok kemudian kau datang kepada makhluk? Kan jelas ini maksud. Dan dalilnya nggak main-main ini, Bu. Ditulis oleh Syekh di dalam dalil ini, ya, nanti kita akan jelaskan dalil tambahannya. Adalah surah Al-Jin ayat 18. Surah apa, Bu? Al-Jin ayat berapa? 18. Wa qala ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Dan sesungguhnya rumah-rumah Allah itu adalah milik Allah. Fala tad'u, maka janganlah sekali-kali kamu beribadah, meminta ma'allahi bersama Allah ahadan. Ada sesuatu yang lainnya. Itu tidak boleh. Ngertos, ngertos Bu? Surah apa Bu? Al-Jin ayat berapa? Ini dalilnya ya. Kita kasih di sini nih. Ada lagi tambahan dari Syekh Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Berarti jelas ada ayat ini menjadi dalil sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka janganlah kamu sekali-kali beribadah bersama Allah, meminta bersama Allah ada sesuatu yang lain. Berarti kan kita nggak boleh meminta Bu kepada selain Allah. Hatta minta sama Jibril sekalipun. Ya Jibril nggak boleh. Sekarang Bu, kalau boleh Nabi SAW kita mintai. Bu ini kita berbicara keyakinan kita dengan keyakinan umat beragama ini yang kita doakan semoga mereka dapat hidayah ya Bu. Seperti misalnya seperti di keluarga saya. Saya bilang keluarga saya aja itu yang masih Katolik semoga diberi hidayah. Ya kalau memang misalkan meminta kepada selain Allah itu boleh. Meminta kepada Nabi dan utusan Allah itu boleh. Apa bedanya kita dengan kaum Nasrani? Yang mereka menjadikan Nabi Isa sebagai perantaraan dia dengan Allah. Ibu paham? Bahkan Nabi Isa dijadikan sebagai anak Tuhan. Dan sekarang datang orang hari ini diingatkan. Kok dia bisa minta itu sama kanjeng Nabi? Lah sekarang apa bedanya dengan Nasrani saya mau tanya. Ibu paham nggak maksud saya? Dia ke Sunan Muria tuh naik ke Gunung Muria itu. Jaluk. Nih, golek wangsit. Apalagi masuk musim-musim pemilu pilkada. Oh rame. Kok yuk, aneh gitu loh. Bu, aneh. Kok bisa datang ke sana golek wangsit? Saya lihat sendiri, Bu. 10 tahun yang lalu kalau saya nggak salah. Lebih dari itu. Saya itu lagi naik gunung ke Gunung Muria. Ternyata di atas itu, saya udah pernah cerita kalau nggak salah di sini. Di atas Gunung Muria itu, Bu, saya naik gunung sama teman-teman saya lagi naik gunung tenanan ini. Sama murid-murid sama ikhwan-ikhwan. Naik gunung. Satu-satunya puncak gunung yang ono warung kopinya yang neng kono. Jebul neng kono ki ada tempat peribadatan. Saya nggak tahu setelah saya turun, saya baru tahu kalau yang jual kopi itu juru kuncen nih. Saya kan nggak ngerti, saya cuma naik gunung diajak sama teman-teman, saya naik ke atas sana. Ya kalau cuma naik gunung sih nggak masalah gitu loh, Bu. Paham maksud saya? Minum kopi nggak masalah. Ternyata beberapa orang datang ke sana, nggak tahu apa yang mereka lakukan. Ada pelatnya H, ada pelatnya D, ada pelatnya B, pelat merah ono tekan kon. Pas saya berangkat itu pas musim pemilu, menjelang pemilu. Ajib, ajib. Di Joko, geblek belok kiri. Di Joko apa belok kanan turun ke bawah. Astagfirullahaladzim. Iki opo tuh iki wong-wong. Kita boleh nggak ziarah kubur? Boleh sunnah Nabi. Ke Yai Pandanaran, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau pas ada pemilu ada ngapain ke sana? Apalagi golek ngono nomor togel neng ngono. Terhinanya gitu loh, Bu. Wah minta rizki aja ke situ kita nggak boleh kok. Pahami Bu ya? Kiai Pandanaran tuh punya iman dan amal soleh tersendiri di hadapan Allah, punya kebaikan-kebaikan. Seandainya beliau hidup pun beliau tidak mau datang. Ngapain kamu datang ke kuburanku? Wah, aku mati di sisi Allah, aku jaluk-jaluk sama aku. Mesti ngomong ngono. Betul apa tidak? Nah, itu yang namanya berbuat syirik. Apalagi nih didatangi Nabi SAW.
Lalu apa beda dengan kaum yang lain, ahlul kitab? Seperti orang-orang Yahudi yang semoga mereka diberi hidayah. Datang ke tembok ratapan. Ini udah menyimpang lagi seperti orang Yahudi zaman dulu. Datang ke tembok ratapan. Ditakon, kamu menyebar tembok ratapan? Enggak, saya enggak minta-minta. Ini wasilah. Ya Allah. Loh kamu aja nggak mengakui Nabi Isa udah keliru, apalagi Nabi Muhammad kamu udah nggak terima. Sekarang kamu katanya beribadah mentauhidkan Allah. Kok minta sama dinding ratapan? Apa bedanya dengan kafir Quraisy? Minta kepada Lata, Uzza dan Manat. Jadikan mereka sebagai perantaraan. Lama-lama minta ya Lata, ya Uzza, ya Manat. Utangku akeh. Ngono ngono. Beri kami rizki. Lah iya kan begitu, Bu. Bahkan di antara orang kafir Quraisy mengatakan Lata, Uzza dan Manat di antara tiga itu ada dikatakan anak Tuhannya, anak perempuannya Allah. Luar biasa. Nanti kita akan sampai Bu dalil itu. Dalil berikutnya, ya. Allah tuh nggak akan redo dengan seorang hamba yang mempersekutukan Allah dengan siapapun sekalipun itu malaikat atau rasul. Surah Az-Zumar ayat ke-7. Surah apa, Bu? Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada seluruh hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Yang beriman menjadi bertakwa, yang muslim menjadi mukmin, yang masih belum beriman atau yang kafir semoga menjadi muslim, mukmin dan mutakin. Amin Allahumma amin. Wa qala ta'ala in takfuru fa innallaha ghaniyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. In takfuru, jikalau kamu berbuat kufur, jikalau kamu berbuat kafir, jikalau kamu mengingkari Allah, fa innallaha ghaniyun ankum, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya atas diri kalian. Ya Allah. Udah ketemu dalilnya? Wala yardha li ibadihil kufur. Dan tidaklah akan ridho Allah li ibadihi kepada hamba-hambanya al-kufur yang berbuat kufur. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan jikalau mereka betul-betul bersyukur kepada Allah, menjaga imannya, tidak berbuat syirik, terus menjaga tauhid dan akidahnya, yardahu lakum, kalau Allah akan meridhoi mereka semua. Semoga kita yang termasuk kalimat ini, Bu. Wa in tashkuru yardahu lakum. Amin Allahumma amin. Dalil berikutnya surah At-Taubah ayat 9. Wa qala ta'ala fa in tardaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 9. Maka jikalau engkau redha fa in tardaw anhum, maka jikalau engkau redha anhum terhadap mereka, atas mereka. Siapa yang dikatakan maka jikalau engkau redha atas mereka? Maksudnya jikalau engkau redha kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Jikalau engkau redha, Ibu tahu redha itu apa, Bu? Makna ridho apa, Bu? Redha itu apa? Ridho apa makna ridho? Merestui, mengakui, terus apa lagi meridhoi, Bu? Menerima, meyakini kalau dia bisa memberikan kebaikan itu tuh. Maka jikalau engkau meridhoi anhum atas mereka, hum ini apa? Sesembahan selain Allah. Fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah redho kepada orang-orang atau suatu kaum yang berbuat fasik. Surah apa? Atau ayat 9. Loh, ini tak duduke yo di kitab saya. Ayat 9 loh. Beneran. Hah? Surah ke-9 ayat ke-9 salah. Loh, berarti ini bukan salah saya loh, ini kitab gundul saya loh ini. Coba saya cari. Atau ayat 9 itu mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Ya, beda berarti. At-Taubah 96. Oh, iya beneran tapi di kitab saya ini, Bu. Percaya nggak sama Salahuddin? Ini nih.
Surat Taubah al-ayatu tis'ah. Ini gini dia. Mungkin syekhnya kan tulisan tangan ya, Bu. Ini tulisan tangan. Ini tulisan tangan ini. Lalu dibuat PDF, di-share di internet, saya download gitu loh. Nah, di sini mungkin syekhnya kurang nulis angka 6. Husnuzon aja mah penulis kitab. Surah apa tadi, Bu? Ayat berapa? Alhamdulillah. Udah pas nggak? Salah lagi. Jadi cek. Ya ada alhamdulillah ya, bersyukur ya, Bu. Syekhnya salah nulis. Itu menunjukkan pertama manusia. Yang kedua akhirnya jenengan buka handphone, buka Qur'annya. Kalau enggak kan dibuka di Shopee, Tokped, beli-beli, WA, Facebook. Betul nggak? Gojek, Grab. Benar, sudah benar. Ya, berarti jelas ya, Allah Jalla wa'ala tidak akan pernah redho bagi seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepada selain Allah. Sekalipun yang didekati Nabi dan Rasul. Sampai sini jelas? Saya itu benar? Ya. Bu, kalau seorang hamba sudah tidak diridhoi terus bagaimana, Bu, yang terjadi? Pertanyaannya, kalau sudah seorang hamba nggak ridho seorang Allah dan nggak diridhoi Allah seorang Allah sudah tidak meridhoi seorang hamba, apa yang terjadi kira-kira? Di dunia bagaimana? Dijarke. Betul nggak, Bu? Betul nggak? Ibu kalau udah nggak ridho sama seseorang, nggak ridho sini udah kurang senang, sudahlah pokoknya sudah you and me and gitu toh. Ya kan terserah dia tuh, Bu. Betul apa enggak? Iya sama. Itu orang-orang yang dijarke itu berarti diistidrojkan sama Allah. Kalau sudah Allah nggak redho, itu yang terjadi. Jangan berbicara yaumul akhir. Yaumul akhir jelas. Bukan kita meniadakan yaumul akhir ya. Yaumul akhir itu jelas. Kalau Allah nggak ridho, nggak akan Allah mau bertemu. Nggak akan. Mau bertemu kapan sama Allah? Dengan samba yang tidak diridho, nggak akan ketemu. Di dunia aja udah dijauhkan dari kebaikan. Didekatkan dengan maksiat. Dikasih masalah kim bulet, we masalah yang kono ki ora sadar-sadar. Tidak ada perubahan pada dirinya. Hartanya nambah terus. Sombongnya nambah terus. Zolimnya nambah terus. Apa yang tersisa dalam kehidupan dunianya kalau makanya dulu sering saya sampaikan ya Bu, Bu, tanda Allah sayang sama seorang hamba bukan karena harta yang mereka miliki. Gitu ya. Maka belajar, kita sama-sama belajar kalau kita kenal punya milik teman yang baik dan sugih blegedu. Du. Siap-siap untuk tidak modus dan dekat sedekat-dekatnya. Jaga jarak malah. Paham? Nanti sadar atau tidak kita maaf jadi rendah di hadapan. Ibu paham nggak maksud saya? Kalau ibu nih dipertemukan dengan teman yang sugih belegedu, siap-siap untuk jaga jarak dan jangan punya modus, ya. Dan harusnya tidak berharap berlebihan sama dia. Karena kalau ibu nanti deket baik, maaf nggak sadar koyok kacung. Bahasanya kasar ini bu. Percaya nggak? Dikon-kon dia salah temennya tapi takut karena dia masih seneng sama yang dua iki. Nggak iso ngomong ini salah. Paham ibu? Bu, nah kalau ketemu orang yang sugembel gitu biasa saja. Kamu tetap my best friend, kita berteman sampai ke surga. Kamu kaya, kamu ada masalah, kamu seneng, aku tetap bersama dirimu. Kamu ada masalah, aku yang terdepan menerima, yakni curhatanmu dan akan doakan. Enggak kemudian karena nih sugih yang miskin, kami miskin biasa aja gitu. Oh iya mbak. Tapi yang ini, oh iya, sabar ya jeng, ini curhat. Oh yang ngono ya, sabar ya. Udah dulu ya, ada waktu. Kok sama ini didengarkan? Oh, gestur tubuhnya itu dicurahkan semuanya. Wow, oh, itu menghamba sama dunia. Malu kita.
Kalau ibu udah ngaji nggak boleh begitu. Kalau yang siapapun didatangkan Allah dalam kehidupan kita, itu berarti saudara kita sampai nanti ke surga. Nggak boleh dibeda-bedakan sikap kita. Paham ya Bu? Mudah-mudahan kita berhasil ya. Kalau dipertemukan biasa aja. Paham Bu? Nah, biasa aja gimana maksudnya? Biasa tanya kabar. Iso hutang Mbak. Mulai dah. Oh, dalam hati ngerti ini pasti kalau ngutang dikei gratis wong deknya uang duitnya tuh gak ada nomor seri ini. Rendah Bu, rendah itu mah. Belajar ya Bu ya. Kalau orang udah mentauhidkan Allah tuh nggak ada modus. Mau dia kaya mau miskin, tetap saudara sesama mukmin. Tapi kalau orang kaya yang taat, betul-betul imannya bagus itu malah kona'ah, Bu. Kona'ah. Ya paham Bu. Walaupun dia nggak akan meninggalkan kemampuan dia level di situ, tapi dia nggak mau kemudian show off, nggak mau excited. Ibu paham maksud saya? Sederhana dalam bertutur kata sama teman yang lain itu nggak menampak. Nanti aku yang traktir semua. Nggak, biasa aja. Paham ya Bu? Biasa aja. Tapi juga nggak medit. Pergi kono ini ditraktir itu. Dia ini sugih tapi dekep itu juga nggak gitu juga. Pas sudah selesai makan tiba-tiba udah dibayarin, nggak perlu ngomong-ngomong gitu. Paham maksudnya? Tapi kalau kita dibayar terus ya ojo keenakan. Malu toh Bu. Kalau diajak tuh makan lontong sayur yang 10 ribuan, 15 ribu. Mentak-mentak makan nyamleng gitu toh. Saya di resto yang larang kita urung lampu lah. Ojo bilang larang toh Bu. Kan bisa beli nasinya tok sama air sama tempe gorengnya itu. Ya kan? Iya tuh, paham. Ya kalau tuh Bu, ya dia kan biaya bayari kita dimakan resto yang mahal misalkan gitu. Ya kenapa nggak kita gantian? Kamu saya traktir ya, tapi yang semampu saya. Kalau ini teman orang kaya, orang baik, nggak apa-apa. Yuk, yuk, tak anter yuk. Dan nggak dia yang bayari, biarin aja teman yang bayarin. Paham Bu? Oh ini teman yang baik ini kayak gini. Nah itu loh maksud saya. Ya nggak ada modus sih. Nggak janjikan apa-apa. Ketika susah dia selalu mengingatkan aku. Gitu dong. Paham ya Bu? Lebih angel meneh golek bojo yang koyo ngono. Ya Bu ya, betul apa enggak? Iya, pas lagi seneng, ono, pas istrinya susah, mundur teratur gitu. Pergi, ghosting gitu bahasanya sekarang. Menghilang tak kemana. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Paham Bu? Udah ojo dieling-eling ghostingnya. Lanjut, kita masuk yang ketiga. Nah ini lebih berat lagi nih. Semoga kita dimampukan sama Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Syekh Fauzan ini penjelasannya banyak banget ini. Masya Allah, Syekh Fauzan ini luar biasa. Penjelasannya lebih panjang. Tapi saya nggak baca ya, Bu. Waktu kita nggak cukup. Yang ketiga, kita berbicara adalah satu judul yang diberi Al-Wala wal Bara. Ini sudah, Bu. Saya hapus ya. Kita masuk poin yang ketiga. Disebut Al-Wala wal Bara. Al-Wala itu loyalitas. Loyalitas. Wal Bara. Berlepas diri. Ini yang wajib kita ketahui dan kita amalkan. Sebagaimana perkataannya Syekh dalam kitabnya rahimahullahu taala, as-salisatu anna man ata'ar rasula sama an man ata'ar rasula wa wahdallahu la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Ya. Yang ketiga tentang al-wala wal bara. Al-wala itu loyalitas. Apa itu loyalitas, Bu?
Kesetiaan. Ya, loyalitas itu setia. Kalau bahasanya TNI korsa. Nah, itu. Wal bara berlepas diri. Nah, pada siapa kita al-wala, kepada siapa kita wal bara? Nah, ini kita akan bahas. Disebutkan oleh Syekh, sesungguhnya man atau ar-rasulah wahdallah la yajuzu lahu muwalatun. Muwalatu man haddallah wa rasulah. Walau kan akraba qaribin. Sesungguhnya atau bahwasanya siapa saja yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah. Ya, ini al-wal abar ini penjelasannya ya, Bu. Sesungguhnya siapa saja yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, la yajuz, tidak diperbolehkan lahu baginya muwalatu, tidak diperbolehkan baginya muwalatu, berkasih sayang, berloyalitas. Tidak diperbolehkan baginya berkasih sayang, meletakkan harapan, atau dalam bahasa sederhana berloyalitas. Man hadallahu wa rasulah. Kepada siapa saja yang memuji Allah dan Rasulnya. Saya ulangin. Sesungguhnya siapa saja yang taat kepada Rasulullah, kepada Rasul, dan mentauhidkan Allah, tidak diperbolehkan baginya berkasih sayang atau berloyalitas kepada siapa saja yang memuji Allah dan Rasulnya. Dalam, oh iya, kecepatan gak Bu? Yang tia, sesungguhnya siapa saja yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah tidak diperbolehkan baginya berkasih sayang dalam kurung berloyalitas kepada siapa saja boleh atau orang-orang boleh kepada siapa saja yang mereka itu memusuhi Allah dan Rasulnya. Sekalipun mereka tersebut keluarga terdekat kita, karib kerabat kita. Sekalipun mereka tersebut karib kerabat kita atau keluarga terdekat kita. Faham nggak Ibu maksud tulisan ini? Jadi kata Syekh, dan ini bukan tanpa dalil. Siapa aja yang mengaku saya taat sama Rasulullah, saya ini mentauhidkan Allah, saya ini mencintai Allah, beriman kepada Allah dan nabinya. Saya benar. Tetapi orang yang mengikrarkan ini, meyakin ini, nggak boleh dia berkasih sayang, berloyalitas kepada mereka-mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nggak boleh. Sekalipun mereka-mereka itu keluarga terdekat kita. Ini dalam urusan apa, Bu? Dalam urusan keyakinan ya, Bu. Bukan dalam urusan muamalah loh ya. Apa maksudnya, Bu? Nggak boleh. Makanya nyun seung, Bu ya. Ini sebelum saya baca dalilnya. Kalau dikatakan sayalah keluarga yang saya udah katakan walaupun papa saya keturunan Chinese gitu ya. Kita nih keluarga besar itu nggak ada dari saya kecil sampai seusia ini. Alhamdulillah nggak pernah kita ribut-ribut gara-gara kita ini nggak ngucapin selamat Natal lah, Waisak lah, apa Gosi Pak Cai lah, Imlek lah nggak pernah kita ribut-ribut karena keluarga saya ada yang Konghucu, ada yang Buddha, ada yang kita nggak ada yang ribut. Ketika sepupu sengkoh sama cici itu nikah di gereja, kita nggak masuk, ya kita nggak masalah. Mereka nggak sakit hati, mereka tahu kok. Mereka juga ngerti kok bulan Ramadan mereka menghormati kita. Nggak ngucapin selamat hari raya juga kita nggak tersinggung. Ini namanya betul-betul toleransi yang dimaksud di negara ini, Bu. Namanya itu toleransi dalam keberagaman dan beragama yang benar. Lucu datang orang-orang hari ini mengaku sebagai seorang ustadz dai, memaksakan umatnya untuk mengucapkan selamat Natal. Ya kan lucu. Wong mereka aja nggak memaksa kami kok. Nah kalau kita mengucapkan selamat Natal berarti kita mengakui Nabi Yesus, Nabi Isa atau Nabi Rasulullah SAW, Nabi Isa itu adalah anak tuh Tuhan. Yang mereka tahu itu kamu nggak boleh, kami hargai. Ya kami juga menghargai Anda kan begitu tuh Bu. Dengan tidak menghina, merendahkan, kita mendoakan. Betul apa tidak? Saling berlomba-lomba berlaku kebaikan. Ya kami dari kecil itu nggak ada ribut-ribut. Hari ini gara-gara duit 10 juta, 20 juta, 50 juta. Ngajak nggak apa-apa, ngucapin selamat Natal.
Bukan berarti kalau kita ngucapin lalu kita mengakui Isa sebagai anak Tuhan. Ya kan lucu, ini namanya syubhat itu ya begini Bu. Paham Ibu maksud saya? Ibu misalkan punya usaha yang berkaitan dengan roti apa. Paham Ibu maksud saya? Disuruh buatkan tulisan tuh, ya nggak usah mau dong. Emang rezeki yang ngasih dia. Kalau kita tolak kemudian kita nggak bisa makan begitu. Bukankah Nabi menjanjikan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Masa dunia yang hanya sekitar berapa miliar sih Bu? Paling banyak berapa triliun? Bisa membeli surganya Allah. Bisakah membeli ampunan Allah? Bisa memberi kenikmatan dalam alam barzah? Bisa nggak? Nggak bisa. Dan kami sekeluarga itu nggak adem-adem aja. Nggak ada masalah ketemu kunci biasa gitu loh. Encik saya pakaiannya kayak ngono. Ketat meletek sithik koyo orang marem. Ya lah mau bagaimana? Wong dia kan non muslim ya. Paham? Paham ya Bu? Ya bisa saya pahami wong dia belum beriman ya sudah. Ya Ci, saya cuman begini dia juga paham. Lihat keluarga kami ya saling menghormati, santai aja gitu. Makan bareng ya biasa aja gitu loh Bu. Ini orang hari ini kok bisa demikian? Paham Ibu maksud saya? Kan nggak boleh maksa. Apa kita pernah maksa orang non muslim masuk ke masjid? Mereka kadang-kadang datang tanpa kita undang, Bu. Walaupun numpang buang air kecil di masjid kita. Apa kita usir? Kan enggak tuh, Bu. Ya biarin aja dia masuk ke masjid, buang air kecil sedang disiram. Betul apa enggak? Apa kita kasih tulis, selain muslim enggak boleh masuk? Ada enggak? Enggak ada. Tapi kalau kita masuk ke sana, toiletnya aja di luar gereja misalnya gitu. Belum tentu kita boleh masuk. Dan kita enggak baper tuh. Paham enggak, Bu? Paham Ibu maksud saya? Ini hari ini kebablasan loyalitasnya. Tidak ada baroknya. Kan jelas ini. Sesungguhnya siapa saja yang taat kepada Rasulullah dan mentauhidkan Allah nggak boleh berkasih sayang, nggak boleh berloyalitas kepada mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya sekalipun karib kerabat terdekat. Dan saya mau tanya Bu, siapa yang pertama kali menentang kerasulan Nabi Muhammad SAW? Siapa Bu? Abu Lahab. Apa kemudian Nabi benci sama Abu Lahab? Ya enggak. Sampai turun surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Baru Nabi itu pun berat menyampaikan. Tapi ini wahyu. Tabbat siada abi lahabi wa tab. Itu kalau bukan karena Allah menurunkan ini. Ya Nabi nggak ada itu peringin bermusuhan kepada paman-pamannya. Kepada sepupu-sepupunya. Ibu paham? Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang dia hadapi ayahnya langsung dan ibunya coba. Yang diingatkan ya Abah. Tinggalkanlah pekerjaan ini karena engkau membantu mereka membuat sesembahan patung-patung, berhala-berhala, asnam yang menyelisih Allah. Apakah kemudian Nabi Ibrahim benci sama bapaknya? Ya enggak. Apakah Ibrahim itu kemudian ngonek-ngonek ke bapak ibunya? Enggak. Ketika dia digeret itu Bu, di depan bapak ibunya, diperintahkan sama Namrud, raja negeri Babilonia. Hari ini negerinya Irak. Manusia yang pertama mengaku sebagai Tuhan. Setelah baru Fir'aun. Digeret. Bapak ibunya menang tok ibu. Coba. Nggak ngomong, wahai Raja Namrud, tolong dong bapak anak saya dimaafkan. Enggak, diem, skut. Apakah Nabi Ibrahim baper gitu sama bapak ibunya? Enggak. Dasarku ya Pak Bu orang nolong aku. Enggak ngomong koyong ngono. Dia itu nggak ada benci sama bapak ibunya nggak ada. Ketika sudah sesaat itu Bu, mau dihempaskan itu. Sudah cerita belum ini masalah ini? Ketika Nabi Ibrahim itu mau dihempaskan dari ketapel besar itu, Bu. Dari ketapel besar ini kan jadi kan dia digeret, digelandang, diletakkan di ketapel besar. Ketapel besar itu kalau untuk perang itu, Bu, lempari batu gitu. Yakni ke benteng-benteng kerajaan orang. Terus dibuat lubang yang gede dikasih itu api yang terbakar yang sangat besar. Dalam hadis itu belum pernah ada kobaran api sebesar itu. Dibuat untuk bakar siapa? Nabi Ibrahim. Sesaat sebelum dia dihempaskan dari ketapel itu, apa kata Nabi SAW dalam kalimatnya Nabi Ibrahim? Nabi mengatakan rofa'a ra'sahu ila samai. Nabi Ibrahim itu mengadahkan kepalanya ke atas langit seraya berkata, Allahumma antal wahid fis sama. Duhai Allah, engkau satu-satunya yang berada di langit.
Wa ana al-wahidu fil ardi, dan aku satu-satunya berada di bumi. Laisa ahadun ya'buduka ghairi. Tidak ada satupun seorang hamba yang menyembah engkau. Tidak ada satupun seorang hamba yang mentauhidkan engkau selain aku. Berarti di negeri Babilonia itu yang hanya mentauhidkan beriman kepada Rasulullah, kepada Allah siapa? Nabi Ibrahim. Lalu apa kata beliau? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ketika dihempaskan, Bu, Allah langsung dari atas ars mengatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Turun ayat itu. Al-Anbiya 69. Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ya nar, hei api, kuni jadilah atas diriku bardaw wa salaman, menjadi kebardan, menjadi kehangatan, menjadi kesejukan, wasalaman, dan keselamatan ala Ibrahim, bagi Ibrahim. Terhempas, teng, masuk ke kobaran itu, guling-guling, lepas ikatannya, sobek sedikit bagian jubahnya, udah nggak merasa kepanasan, apalagi kobong sampai gosong, nggak ada. Itu Nabi Ibrahim, bapak dan ibunya sendiri itu yang dihadapi. Walaupun dia itu menentang keyakinan bapak ibunya, tapi kan attitude-nya nggak berkurang sama bapak ibunya, Bu. Orang hari ini enggak, baru nuntut ilmu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, paling banter 10 tahun. Beda dikit ketemu sama yang beda dikit sama muslim, udah nggak mau nyapa, nggak mau deketin, nggak wassalamualaikum, menang ay. Kayak berhadapan dengan orang kafir aja. Ada nggak terjadi kayak gini? Beda siti, yang satu kunut subuh, yang satu nggak kunut subuh. Neng masjid ketemu tuh nggak sapa coba, nggak nyapa coba. Yang satu ini yasin talil, yang satu nggak yasin talil. Ini kan biasa aja harusnya. Ini kayak yang dua-dua yang nerokok, wah ya, astagfirullahaladzim. Nggak boleh, Bu, kayak gitu, Bu. Paham? Saya paling nggak suka itu kalau ada sukanya, ya Allah. Emang kita nih melebihi Nabi Ibrahim bersama bapak ibunya. Oh, kalau gitu tetap pulang. Habis kerjaan itu dia pulang ke rumah bapak ibunya. Ini orang hari ini enggak. Baru ngaji sunnah dan nyala-nyalakan orang. Buru-buru benci, buru-buru nggak suka. Yang saudaranya ini nggak ikut dibaan, nggak ikut manakiban, nggak ikut solawatan, nggak ikut yasin talil. Juga dijauhi, dibenci. Ya kan juga salah ini caranya. Fahami, Bu, maksud saya? Ya kalau kita berbeda dalam satu ibadah, ada khilafiyah yang mungkin menurut dia benar, menurut kita ini nggak benar, menurut mereka kita yang salah, menurut kita kita nggak salah. Ya sudah, itu kan masalah yang bisa diselesaikan dengan minum kopi, makan apa, pisang goreng itu. Ya ngomong baik-baik aja, beda kita tetap saudara ya. Kan enak tuh, Bu. Kerja bakti bareng-bareng. Ini enggak. Sing kelompok mantakipan, kelompok dewe. Sing ora ning kene. Ini kan yang enggak bagus toh, Bu, Bu. Paham ini, Bu? Dan nggak boleh merasa, ih, jijik aku, astagfirullahaladzim. Paham, Bu? Saya nggak ridho ya punya murid yang kayak gitu. Ibu ngaji benar, ngaji sunnah, ngaji tauhid, nggak boleh merendam, menghinakan orang lain, itu nggak boleh. Paham? Mau saudara kita ibu mau menakiban, silahkan, solawatan silahkan, mau isin tahlil silahkan. Masing-masing akan bertanggung sendiri-sendiri di depan Allah. Tapi kita tetap saudara, Bu. Paham itu, Bu? Sama-sama belajar. Kalau kita yang menakibang, kita selawatan, yang lainnya enggak, ya udah, kita nggak usah ngurusi amal orang lain dong. Jalan kita masing-masing, belajar cari yang lebih benar. Kan enak begitu. Paham, Ibu, maksud saya? Nanti ada lagi yang julid, yang julid. Solodin nggak jelas. Nah, kamu yang nggak jelas. Saya kalau ngomong begini dibilang nggak jelas. Terus Ibu bagaimana? Tapi kalau yang solawatan, manakipan, atau yang tidak kemudian sugih belegedu, duitnya banyak, berpengaruh, nggak berani sikap kayak gitu, Bu. Paham nggak maksud saya? Ini yang saudaranya ini salawatan, manakipan, atau sebaliknya. Karena kita punya kepentingan dunia, ketemu sama ini kita sikapnya beda dengan yang lain. Sama dia nggak berani frontal gitu loh, Bu. Paham? Oh iya ya, nggak apa-apa Kak. Karena ada punya kepentingan. Paham, Ibu, maksud saya? Nggak adil itu namanya. Keras di satu sisi, yang lainnya karena nggak ada masalah dunia. Lembut satu sisi karena masalah dunia. Kenapa kita nggak bersikap melemah lembut kepada semuanya? Paham, Ibu, maksud saya? Nanti kalau kemanfaatannya hilang, mundur teratur, ngonek-ngonek kayak udah sobong suki. Ustaz nasihati lah, bohong, mulai bohong. Ini terjadi, Bu, hari. Harusnya kita siap. Hatta sama biarawati, Bu, ketemu di samping. Di jalan. Apakah kita cuek sama dia? Enggak tuh, Bu.
Nyebrang bareng-bareng udah tua, seberangin. Ya Bu, yuk, yuk. Kan enak Bu, jenengan jilbabnya gede, ada yang pakai cadar, bareng sama Ibu Rati, sampai nyebrangin, Masya Allah. Mana habis sampai nyebrang sama terus dapat hidayah. Ya Allah ya, ternyata wanita muslimah, ya Allah. Kan gitu toh Bu, adab. Paham nggak Ibu maksud saya? Bu, ngantuk, ngeleh, ngeleh podo. Ya Allah, ya Allah. Dan dalilnya. Surah Al-Mujadilah ayat 22. Ini dalil yang dinukil. Ungkapan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kenapa nggak boleh berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Nabi-Nya. Harusnya malah berlepas diri atau berbarok kepada mereka. Karena bukan tanpa dalil, Bu. Dalilnya jelas. Surah Al-Mujadilah ayat 22 ayat terakhir. Wa qala ta'ala. Ini saya sampai jam berapa Mbak Ani? Jam 12. Udah lewat ini. Gak apa-apa lah ya. Lanjut ya, dikit lagi ya. Hah? Datangnya telat, udah dihitung sama tuan rumah. Nah, telat jadi harus tambah lagi ya, ya. Kompensasi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Janganlah suatu kaum yang dia beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir. Mereka menjadikan dirinya berkasih sayang, berloyalitas, membela mereka. Padahal mereka itu orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun mereka itu adalah bapak-bapakmu, kakek moyangmu, atau anak-anakmu, atau saudara-saudaramu, atau keluargamu, keluarga mereka. Nggak boleh. Sekalipun itu adalah keluarga bapak mereka, anak mereka, keluarga saudara mereka, atau keluarga mereka. Nggak boleh. Yang melarang Salahuddin, syekhnya atau Allah Bu di sini? Allah, kan Allah yang menjelaskan, bukan kita. Nggak boleh. Tapi apa kata Allah? Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa iyyadahum biruhim min. Orang-orang yang tidak berkasih sayang kepada itu, walaupun keluarga terdekatnya, mereka telah ditetapkan keimanan di dalam hati mereka. Dan Allah Ta'ala akan tambah atas mereka biruhin min. Biruhin itu sebenarnya ruh itu, Bu. Tapi kenapa Allah menyebut iman itu jadi ruh? Ya karena iman itu abstrak bentuknya. Maka Allah katakan, dan Allah tambah atas mereka keimanan daripadanya. Betul nggak? Di situ dalil ini kan terjemahnya nggak ada saya. Wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, dan kelak mereka semua kelak akan dimasukkan dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai begitu indah, kekal selama-lamanya di sana. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka, Allah taala ridho atas mereka dan mereka amat sangat ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah. Lalu Allah tutup, mereka termasuk golongan Allah. Ala ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah lah yang mereka termasuk hamba-hamba yang beruntung. Ini namanya al-wala wal bara. Saya tutup dengan satu contoh. Kalau dulu orang tua kita nggak tahu, itu dimaafkan. Amin Allahumma. Dulu kakek nenek kita nggak tahu, dimaafkan. Amin Allahumma. Amin. Dan saya baru tahu itu ketika di Semarang 20 tahun dari awal saya, 20 tahun yang lalu sampai sekarang. Sekarang sudah berbeda ya Bu. Saya pertama datang sampai mungkin 5 tahunan atau 10 tahunan lah ya. Masih banyak, 5 tahunan saya di Semarang masih banyak. Ini apa? Tidak sedikit warga Semarang yang uangnya lebih dari cukup, middle up atau middle itu, menyekolahkan anaknya di yayasan Nasrani atau Katolik. Betul apa tidak? Berarti melanggar ayat ini. Iya dong. Kan mereka menjadikan al-wala wal baroknya kepada mereka. Apa ini Bu? Guru. Guru itu kan diidolain. Betul apa enggak? Guru itu yang mengajarkan.
Tapi kita kan memang Semarang zaman dahulu tahun 2000-an, tahun 90-an, memang sekolah-sekolah itu yang favorit. Betul apa enggak, Bu? Betul enggak? Karangturi, Sedes, Pangudiluhur, Don Bosco, ya toh? Dominico Savio, Karangpanas enggak ada ya? Apalagi, Bu? Pokoknya sekolah-sekolah yang gimana? Sang Timur, yang Kristen atau yang Katolik, memang kan banyak dulu disekolahkan di sini. Betul apa enggak, Bu? Sampai SMP, SMA sekolahkan di sini. Bahkan kuliahnya itu di Unika misalnya begitu. Memang ada kan? Kita nggak nyalahkan. Paham Ibu ya? Tapi kalau dari agama keyakinan kita tuh nggak boleh sebenarnya. Karena dulu orang tua kita nggak tahu. Dimaafkan. Itu loh Islam tuh indahnya bukan main. Padahal itu melanggar ayat Allah. Paham Bu? Coba apakah ada mereka meletakkan anaknya di sekolah-sekolah Islam Bu? Nggak ada. Berdiri Nasima. Nasima dulu ya. Nasima, Baitur Rahman, apa nama itu? Istriati Al-Azhar dulu ya? Al-Azhar itu apa Istriati dulu? Saya nggak tahu. Nasima dulu ya, baru Istriati ya. Berdiri Al-Azhar, berdiri Hidayatullah, lalu diikuti sekolah-sekolah yang lainnya. Mulai tuh Bu, tahun 2000-an 5 ke atas itu ya. Mulai sekolah mereka ditinggalkan. Ya kan dulu nggak paham dan memang pendidikan mereka zaman dulu tuh serius. Kalau saya di Medan enggak Bu. Pagi sampai siang itu sekolah negeri. Jam 2 sampai sore jam 5 saya madrasah ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Maghrib sampai isya belajar lagi di Masjid Jami. Selama berapa tahun? 9 tahun kayak gitu terus. SMA-nya saja saya masuk Aliyah nggak boleh sekolah negeri. Udah sibuk OSIS lah, apalah. Kuliah belajar lagi sama kiai. 3 tahun 4 tahun saya berhenti belajar kitab itu. Itu di Medan. Maka sampai di sini kaget saya. Ternyata banyak murid-murid saya yang dulu sekolah ini. Ya nggak masalah kan namanya nggak paham. Padahal dulu Ali Irsyad di PT itu yo wis suwi. Dulu maaf ya Bu, sebelum ada itu maaf ada di Pasar Bulu itu. Apa nama itu? Al Khairiyah itu tahun berapa? Udah lama ya? Udah lama ya? Nah, istri saya itu pertama itu ya. Itu. Itu ya kakak-kakaknya itu sekolah di Al Khairiyah itu. Di Pasar Bulu itu, Bu. Itu udah dari SD itu sekolah Al Khairiyah itu. Ternyata itu udah lama Al Khairiyah itu ya. Udah lama tuh. Berarti bersyukurlah boleh masuk Al-Khairiyah gitu ya. Masya Allah. Dan tidak ada menentang pemerintah itu Al-Khairiyah kan enak gitu Bu. Tapi kan sebagian lainnya kan nggak paham. Ya dimaafkan buatan di sisi Allah. Maafkan. Mending sekolah negeri Ustaz. Ya alhamdulillah sekolah negeri. Saya negeri itu. Negeri sampai SMA. Kecuali SMP. Mungkin ini dulu ya Bu Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena kenapa saya udah sudah ada yang tasnya diberesin soalnya. Dimasuki itu. Saya tahu itu tanda-tanda. Udah mau pulang. Jadi sudah dirapiin, misalnya suwi banget. Jadi nggak ada sesi tanya jawab. Demikian ya Joma. Sudah ditutup, masukin, sudah rapi, bolpen udah masuk. Alhamdulillah. Udah susah ya. Ya. Padahal urung rampung materinya toh. Ya semoga kita berjumpa pada pertemuan akan datang ya Bu. Amin Allahumma amin. Kita akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.